Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mata kuliah farmakognosi tentang damar GOM dan GOM santan. Anggota kelompok kami dari kelompok 4 yaitu yang pertama Brilianti Eka Putri, Dea Ayunda Ramandari, Mary Angelia Mentari, dan Sinta Octavia Melinda. Nah, untuk yang pertama yaitu materi damar GOM, yang pertama akan disampaikan oleh Dea Ayunda. Kepadanya saya persilahkan. Pohon damar atau Agathis damar lamlich adalah sejenis pohon anggota tumbuhan runjung atau Gymnospermae yang merupakan tumbuhan asli Indonesia. Damar menyebar di Maluku, Sulawesi hingga ke Filipina atau Pahlawan dan Samar. Dan yang bisa diambil yaitu getah, kopal, hars. Kegiatan mengambil getah dinamakan menderes dan nama asing getah damar yaitu gamrosin. Klasifikasi damar GAM sendiri yaitu kingdom atau plantae, tumbuhan, subkingdom, Tracheobintha, tumbuhan berpembuluh, superdivisi spermatophyta menghasilkan biji, divisi Magnoliophyta, tumbuhan berbunga, kelas Magnoliopsida berkeping dua atau dikotil, subkelas Dilenidae, ordo Tellus, famili Dipterocarp genus Sorea, spesies Sorea hopea. Nah, untuk sumber penghasil sendiri akan dijelaskan oleh Mary Angelia. Silakan. Sumber penghasil, salah satu lokasi penghasil getah damar yaitu daerah Lampung Barat. Getah damar memiliki kualitas dan harga yang berbeda-beda. 1. AA yaitu super, harganya 24.000 per kilogram. 2. AB yaitu baik, harganya 22.500 per kilogram. 3. B yaitu menengah, harganya 17.000 per kilogram. 4. C yaitu rendah, harganya 12.000 sampai 13.000 per kilogram. Jenis getah damar favorit yaitu getah damar mata kucing. Fungsi dan kegunaan yaitu 1. Pembuatan korek api untuk mencegah api membakar kayu terlalu cepat. 2. Untuk melapisi dan mengkilapkan panganan dan makanan. 3. Digunakan sebagai dupa atau incense. 4. Sebagai bahan untuk plastik. 5. Digunakan sebagai plester. 6. Dijadikan lak atau lem, misalnya untuk pompong atau perahu kecil. 7. Sebagai vernis atau varnish pada kayu. 8. Untuk melapisi lukisan agar menjadi lebih awet. 9. Sebagai bahan campuran pewarna dan lilin pada kain batik. Jumlah yang dibutuhkan untuk keseluruhan batik ini adalah 6 derajat. 10 diolah menjadi kopal, yaitu sebagai bahan yang berguna untuk melapisi kertas agar tidak rusak kalau ditulisi dengan tinta. Nah, di sini ada beberapa varian getah damar, yaitu yang pertama adalah getah damar batu. Getah damar batu ini tidak seperti damar lainnya. Damar batu ini merupakan fosil dari getah damar. Getah damar yang jatuh dan mengarah secara alami di dalam tanah dalam waktu yang lama ini memiliki berbagai kegunaan. Salah satunya adalah menjadi bahan campuran cat dan vernis. Karakteristik dari dalam batu adalah keras dan berwarna kuningan. Getah damar hitam atau damar kopal yang selanjutnya. Damar kopal adalah hasil sadapan getah damar tipe Agathis damara. Karakteristik dari getah damar yang satu ini adalah berwarna kekuningan dan tidak terlalu keras. Damar kopal biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan bahan campuran kertas, lak, dan vernis. Nah, yang selanjutnya adalah getah damar mata kucing. Getah damar mata kucing adalah salah satu varian damar yang paling terkenal.
Hal ini dikarenakan damar mata kucing memiliki banyak manfaat dan sudah tersebar ke penjuru dunia. Banyak pebisnis damar Indonesia yang sudah melakukan ekspor damar ke negara lain. Biasanya damar mata kucing ini dimanfaatkan untuk bahan campuran lak, vernis, cat, dan tinta. Nah, yang ini adalah sejarah damar atau resin. Resin, cairan getah lengket yang dipanen dari beberapa jenis pohon hutan, merupakan produk dagang tertua dari hutan alam Asia Tenggara. Spesimen resin dapat ditemukan di situs-situs prasejarah, membuktikan bahwa kegiatan pengumpulan hasil hutan sudah sejak lama dilakukan. Hutan-hutan alam Indonesia menghasilkan berbagai jenis resin. Terpenting resin pinus dan kopal. Resin agatis pernah menjadi resin bernilai ekonomi yang diperdagangkan dari Indonesia sebelum Perang Dunia Kedua. Next. Damar adalah istilah yang umum digunakan di Indonesia untuk menanamkan resin dari pohon-pohon yang termasuk suku Dipterocarpaceae dan beberapa suku pohon hutan lainnya. Sekitar 115 spesies yang termasuk anggota 7 dari 10 marga Dipterocarpaceae menghasilkan damar. Pohon-pohon Dipterocarpaceae ini tumbuh dominan di hutan dataran rendah Asia Tenggara. Karena itu, damar merupakan jenis resin yang lazim dikenal di Indonesia bagian barat. Biasanya, damar dianggap sebagai resin yang bermutu rendah dibandingkan kopal atau terpentin. Ada dua macam damar yang dikenal umum dengan kualitas yang jauh berbeda. Pertama adalah damar batu, yaitu damar bermutu rendah berwarna coklat kehitaman yang keluar dengan sendirinya dari pohon yang terluka. Gumpalan-gumpalan besar yang jatuh dari kulit pohon dapat dikumpulkan dengan menggali tanah di sekeliling pohon. Di seputar pohon-pohon penghasil yang tua biasanya terdapat banyak sekali damar batu. Kedua adalah damar mata kucing, yaitu damar yang bening atau kekuningan, yang bermutu tinggi sebanding dengan kopal, yang dipanen dengan cara melukai kulit pohon. Sekitar 40 spesies dari genus Sorea dan Hopea menghasilkan damar mata kucing. Di antaranya yang terabaikan adalah Sorea javanica dan Hopea dryobalanoides. Getah damar ini ternyata banyak manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Dulunya getah damar hanya dibakar untuk dijadikan lampu atau dicairkan agar bisa digunakan untuk menutup celah kayu pada kapal supaya tidak bocor. Tapi sekarang masyarakat lebih memilih menjual getah damar untuk dimanfaatkan oleh industri sebagai campuran bahan kosmetik, pelapis kaca, bahan vernis, juga cat. Getah damar per kilonya dihargai Rp 18.000. Ada beberapa jenis getah damar yang menjadi buruan orang, yakni damar mata kucing, damar batu, damar hitam dari jenis meranti, juga damar resak. Saat ini jenis-jenis itu yang banyak dimanfaatkan orang adalah jenis damar batu dan mata kucing yang merupakan salah satu produk andalan ekspor Lampung. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mary Angelia. Yang selanjutnya yaitu santan gam. Next. Definisi santan gam yaitu adalah zat adiktif makanan termasuk golongan polisakarida yang merupakan gula atau karbohidrat dan terbentuk dari fermentasi bakteri Sanctomonas campestris. Bakteri alami ini juga biasa terdapat di beberapa jenis sayuran hijau seperti brokoli, kol, dan kel. Santan gam biasa ditambahkan dalam produksi makanan kemasan guna meningkatkan tekstur atau kekentalan pada makanan serta beberapa produk perawatan tubuh. Selain itu, santan gam juga seringkali digunakan dalam kandungan obat karena diperkirakan bisa membantu menurunkan kolesterol dan kadar gula darah atau diabetes. Nah, untuk manfaat dari santan gam ini yaitu santan gam dalam bentuk permen karet diperkirakan efektif untuk mengatasi sembelit dan kesulitan menelan.
Permen karet santan gom akan merangsang sistem pencernaan untuk mendorong tinja sehingga dapat memperlambat penyerapan gula dari saluran cerna. Nah, selain itu, santan gom juga dapat membantu membasahi mulut dan mengatasi masalah sulit menelan. Manfaat lain santan gom juga digunakan sebagai zat pengantal dan penstabil pada makanan, yaitu seperti pasta gigi juga, sampo, sunscreen, dan obat-obatan. Dalam sejumlah penelitian, penggunaan santan gom menunjukkan manfaat dalam menurunkan atau menstabilkan kadar gula darah. Meskipun begitu, belum ada bukti ilmiah yang mendukung hal tersebut, termasuk penggunaannya dalam mengatasi sembelit, mata kering, dan masalah kesehatan lainnya. Dan yang terpenting, santan gom ini bermanfaat untuk obat-obatan atau sesuai dengan jurusan kita, yaitu tentang kefarmasian. Next. Untuk dosis santan gam, secara umum beberapa makanan mengandung gam sekitar 0,05 sampai 0,3% dan rata-rata konsumsi sekitar 1 gram dosis santan gam per hari. Sedangkan dalam bentuk obat, santan gam mungkin aman bila diminum hingga 15 gram dalam sehari. Penggunaan santan gam bisa berbeda-beda, tergantung bentuk sediaan dan tujuan penggunaan pada masing-masing orang. Efek samping santan gam. Dosis santan gam yang berlebihan dapat menimbulkan gejala efek samping terutama pada saluran pencernaan. Maka dari itu, ikuti aturan pakai dan hindari konsumsi santan gam secara berlebihan untuk mencegah resiko efek samping. Beberapa resiko efek samping santan gam adalah yang pertama perut kembung, yang kedua sering buang air besar, yang ketiga feses bersifat lunak, yang keempat meningkatnya gas dalam tubuh, yang kelima perubahan bakteri usus. Interaksi obat. Penggunaan santan gam secara bersamaan dengan obat lain, terutama obat diabetes, dapat menurunkan kadar gula darah secara drastis. Oleh karenanya, untuk mencegah terjadinya interaksi obat, dihindari penggunaan secara bersamaan. Next. Perhatian, meski terbilang aman dikonsumsi dan telah mendapatkan izin FDA, penggunaan santan gam secara berlebihan bisa menyebabkan resiko kesehatan. Hindari pula menghirup santan gam karena bisa menimbulkan gejala flu dan iritasi tenggorokan. Selain itu, tidak sembarang orang diperbolehkan mengkonsumsi santan gam. Di antaranya, orang yang memiliki alergi terhadap santan gam, yang kedua, penderita diare atau gangguan pencernaan kronis. Yang ketiga, penderita inkontinensia feses atau sulit menahan BAB. Yang keempat, penderita diabetes yang sedang konsumsi obat diabetes. Dan yang terakhir, ibu hamil dan menyusui. Silakan berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Nah, ini adalah daftar pustaka atau sumber informasi kami untuk mencari materi-materi tentang damar gom dan santan gom. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan penjelasan yang kurang jelas atau informasi yang kurang jelas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.